Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan kita keluar pada sedoyo tergolong orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah SWT. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, sebelum saya dari kelolaan panjenengan membahas tentang kajian pada malam hari ini, saya ingin mengawali kajian pada malam hari ini dengan satu hadis riwayat dari Imam Bukhari. Beliau Rasulullah SAW bersabda yang kurang lebih artinya dunia ini akan diberikan kepada siapa saja. Allah akan memberikan dunia ini kepada siapa saja di antara hambanya, yang beriman maupun tidak beriman, yang Allah cintai atau Allah tidak cintai. Jadi dunia itu akan diberikan oleh siapa saja yang Allah kehendaki. Oleh karena itu lulan panjenengan ampun istilahnya pun meri gitu, satu dengan yang lain, karena memang semuanya sudah ada ukurannya. Kok dia boten sholat, boten selalu maksiat, tetapi kok selalu dunianya baik-baik saja, atau satu sebenarnya. Kalau Allah memberikan dunia ini, tapi dia terus maksiat, itu namanya istidraj. Jadi kenikmatan yang Allah berikan terus-menerus tidak menambah ketaatannya kepada Allah, maka itu disebut istidraj. Dilulu nih cara Jawa ini menurut. Ada orang yang Islam tapi dia tidak setaat kululan panjenengan misalnya, tapi kok dunianya baik-baik saja misalnya, tapi kululan panjenengan misalnya kok seperti ini, karena memang tujuan kita bukan itu. Allah akan berikan dunia ini kepada siapa saja, Pak, yang Allah kehendaki. Bahkan siapapun yang berusaha, Allah akan berikan semuanya. Tetapi agama yang mulia ini, Islam, hanya akan diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Agama yang mulia ini hanya akan diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Mayyuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah ingin jadikan dia baik, maka dia akan difahamkan dalam agamanya. Nah, mudah-mudahan lulan panjenengan berkumpul di sini di majelis ilmu menika, mudah-mudahan bertambah kefahaman lulan panjenengan terhadap agama ini, dan Allah golongkan kita kepada orang-orang yang Allah cintai, insyaallah. Jadi kita sering berkumpul di majelis ilmu, hadir di majelis ilmu dan seterusnya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang Allah cintai, karena sungguhnya yang dipahamkan dalam agama itu yang akan dijadikan baik, dan agama ini akan diwariskan kepada orang-orang yang Allah cintai, yaitu yang paham tentang agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, kita lanjutkan pembahasan kita pada kajian pada malam hari ini, masih dalam rangkaian menyambut Ramadan, ya. Mudah-mudahan nanti Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik bulan panjang istri.
Saya akan menyampaikan bahwa Ramadan itu disebut bulan tazkiyatun nafs atau bulan pensucian jiwa. Tetapi banyak orang yang salah menafsirkan atau melabeli Ramadan. Jadi Ramadan itu salah dilabeli, ada yang melabeli Ramadan adalah bulan belanja misalnya. Itu keliru, sehingga konsepnya salah. Dan penelitian sudah membuktikan kalau tidak keliru, tahun berapa gimana? Ya, tingkat belanja kaum muslimin meningkat di bulan Ramadan. Harus apa betul? Harus apa betul? Harusnya meningkat apa menurun? Harusnya menurun gitu. Tapi kalau meningkat berarti mungkin belanja tinggi sedekah. Jadi menurun. Ramadan adalah bulan tazkiyatun nafs. Dan saya ingin menyampaikan tentang 10 kaidah kula panjenengan agar mampu melakukan pembersihan jiwa. Tazkiyatun nafs itu membersihkan jiwa. Jadi nanti ketika Ramadan, insya Allah kita betul-betul mampu memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Di sana kalau kita baca ada 3 la'allakum, walaupun yang ketiga nanti la'allahum. Di 183 di sana disebutkan la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, dan la'allahum yarsyudun. 183 nanti sampai 186, ditutup 186. La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang takwa. La'allakum tashkurun, agar kita nanti bisa menjadi hamba yang bersyukur. La'allahum yarsyudun, agar kula panjenengan menjadi orang yang benar atau menjadi hamba yang benar. Mereka itulah orang-orang yang benar. Jadi dari mana kula panjenengan mendapatkan 3 ini? Dari mana kula panjenengan bisa meraih 3 ini? Tidak ada yang mampu meraih 3 ini kecuali kula panjenengan menyiapkannya dengan baik. Dan yang pertama perlu disiapkan adalah mensucikan jiwa, mensucikan hati, karena Ramadan itu bulan tazkiyatun nafs. Ramadan itu bulan pensucian hati, Pak. Bulan pensucian hati. Kalau hatinya suci, insya Allah kita akan mudah mentaati perintah Allah. La'allakum tattaqun. Kalau hatinya bersih, insya Allah kita akan menjadi hamba yang bersyukur. La'allakum tashkurun. Dan kalau hati kita bersih, insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang benar. Hamba Allah yang benar. Jadi kalau kita pengen melihat orang muslim yang benar itu ya di bulan Ramadan itu, di bulan Ramadan. Maka pripun kersane kula panjenengan saged mensucikan jiwa ini, Pak. Kenapa harus mensucikan jiwa dan bagaimana caranya? Saya akan menyampaikan 10 cara mensucikan jiwa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Muhsin Al-Badr. Beliau dalam kitab terjemahannya Asyru Qawaida fi Tazkiyatun Nafs, 10 kaidah membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa. Tetapi saya akan mendahului dengan surat Asyam, Pak. Surat Asyam. Lolan panjenengan sampun hafal nggih surat Asyam? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wasyamsi wadduhaha. Sampun hafal Ibu-ibu? Napa tilem Ibu-ibu? Ibu-ibu tilem, Bu. Kula panggil jenengan margane kula mboten ngetos jenengan. Nek Bapak-bapak kan kelihatan iki. Nah, kula panggil Ibu-ibu mergane mboten kelihatan. Kenapa kula panjenengan kudu membersihkan jiwa? Ada apa dengan kebersihan jiwa, Pak? Enten napa kok dadak ngresiki jiwa, Pak? Karena ini kunci, Pak. Allah sebutkan di dalam surat Asyam, kula panjenengan nih sampun kalau ini dibahas menawi sedikit. Allah bersumpah, bersumpahnya wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha
wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma dhahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Niki nek sing ngolah ahli tafsir indah sekali Bu. Gusti Allah nggih sering kita bahas juga Pak, bersumpah sampai berapa kali Pak? 7 nggih. Allah bersumpah 7 kali Pak. Dan sumpah Allah ini biasanya berkaitan dengan sesuatu. Allah ketika bersumpah itu berkaitan dengan sesuatu. Pasti sesuatu yang dia sumpahi itu berkaitan dengan sumpahnya itu. Dan kalau Allah bersumpah itu bebas Pak. Allah mau bersumpah dengan apapun boleh, terserah Allah, kehendak Allah. Terutama ini Pak, Allah bersumpah dengan matahari Pak. Contoh di ayat yang lain Allah bersumpah demi waktu, wal ashr. Di contoh yang lain Allah bersumpah dengan buah tin Pak, wattini waz zaitun, dan buah zaitun. Dan Allah bersumpah dengan gunung Pak, tapi bukan sembarang gunung. Waturi sinin, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Kemudian Allah bersumpah dengan kota atau negeri yang disebut Mekah. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang penuh berkah. Hadzal baladil, dan demi negeri Mekah ini Pak, yang penuh dengan barokah. Itu terserah Allah mau sumpah apa. Dan ketika Allah bersumpah tentang sesuatu, sesuatu itu pasti memiliki keistimewaan yang luar biasa, atau sesuatu itu memiliki hikmah yang besar. Tapi kulolan panjenengan boten angsal bersumpah dengan nama selain Allah. Jadi kulolan panjenengan kalau bersumpah harus dengan nama Allah. Wallah, demi Allah kula boten ngaji ndek wingi misalnya ngoten. Boten kenging demi sapi tonggoku. Ngoten boten kenging. Atau demi sawah yang saya tanam, boten angsal. Kalau orang musyrik dulu kalau bersumpah dengan nama Tuhan mereka, na'udzubillah, demi Lata, demi Uzza, demi Mana, nama-nama berhalanya. Nah, kulolan panjenengan bersumpah harus dengan nama Allah. Atau demi mbahku yang telah melahirkan aku misalnya ngoten. Niku boten angsal ngoten niku. Bersumpah harus dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah wasyamsi wa duhaha, niki ada kaitannya. Mengke kata seperti surat napa? Al-Adiyat Pak. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha. Niku bersumpah dengan kuda perang. Allah ingin menceritakan tentang manusia yang tidak bersyukur Pak. Jadi Allah mengibaratkan apa? Manusia yang tidak bersyukur itu kalah dengan kuda perang yang dipakai oleh orang muslim untuk berperang. Kuda itu saja bisa berterima kasih kepada tuannya, bisa menjadi tunggangan yang hebat karena dipelihara. Kok manusia nggak mau bersyukur? Di surat Al-Hadiyah. Nah di surat Asyam ini dijelaskan wasyam, demi matahari. Dengan kertas matahari, demi matahari, wadhuhaha, dan sinarnya di pagi hari. Masya Allah Pak. Sinar di pagi hari itu nek kulolan panjang kertas mengandung vitamin apa? Vitamin D Bu. Vitamin D artinya DD Waktu duha itu waktu pagi matahari telah sempurna. Sempurna kelihatan bunder wasyamsi, dan demi matahari dan sinarnya di pagi hari atau waktu duha. Wal qamari idza talaha, dan bulan yang mengiringinya. Jadi bulan itu ngetutke apa? Matahari. Artinya bulan itu tidak bisa mengeluarkan cahaya sendiri Pak. Tapi gandeng ngetutke matahari, akhirnya bulan bercahaya. Katut duwe sinar ning bulan boten bisa mengeluarkan cahaya sendiri. Wan nahari idza jallaha, dan siang namun ini artinya apabila menampakkannya Pak. Dan siang terang beneran Pak. Kenapa kok terang beneran? Karena ada matahari. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam
Nek matahari ini niku ditutupi, nah niki Pak, kados lampu niki matahari ditutupi, maka di sini malam. Walaupun di Amerika sekarang siang ya Pak. Nih, kula dereng nate teng Amerika. Ning pirose di sebelah bumi sebelah niki kan siang Pak, ditutupi. Jadi matahari ini ditutupi ngoten, jadi sing mriki malam, sing sebelahnya siang. Was-samai wa ma banaha, dan demi langit Pak. Siapa yang menegakkannya? Siapa yang membinanya? Dan matahari itu ada di langit. Wal ardi wa ma banaha, dan demi bumi, dan demi bumi serta penghamparannya. Dihamparkan bumi ini untuk hidup kulolan panjenengan sedaya. Allah bersumpah itu, kemudian mengatakan wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa serta penyempurnaannya. Yang ngapunten, kata Muhammad Yahya, maksud dari sumpah itu adalah Allah ingin menekankan bahwa yang akan dibahas ini adalah jiwa. Jiwa itu ibarat matahari Pak. Matahari yang terang benerang, matahari Pak. Wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa serta penyempurnaannya. Kenapa kok Allah menekankan sumpah ini ke sini? Kalau orang ahli bahasa, mau menyampaikan apa yang disampaikan oleh beberapa ahli tafsir, bahwa ayat ini yang ditekankan di situ, Pak. Jiwa ini seperti matahari, Pak. Kalau jiwa ini bersih, Pak. Kalau jiwa ini tidak kotor, maka dia akan bersinar, Pak, menyinari seluruh tubuhnya. Bahkan tidak hanya dirinya, Pak. Orang di sekelilingnya bisa tersinari, Pak. Seperti bulan tadi, Pak. Orang yang berada di dekatnya akan tersinari oleh matahari itu. Kemudian orang di sekelilingnya akan akan mendapatkan cahaya itu, Pak. Mendapatkan cahaya itu. Inilah gambaran tentang jiwa atau hati seseorang. Kalau hatinya bersih, Pak. Kalau hatinya bersih, maka dia akan mendapatkan manfaat dari keberkahan dari orang itu. Jadi anaknya akan mendapatkan sinar, pasangannya akan mendapatkan sinarnya, tetangganya mendapatkan sinarnya, dan semuanya orang yang mendekatnya akan mendapatkan sinarnya, atau sinar matahari tadi. Kemudian Allah melanjutkan di fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan di dalam jiwa ini, Pak, ada fujur dan takwa, ada baik, ada buruk, Pak. Ada baik dan ada buruk. Jadi jiwa kelolaan panjenengan kemarin sampai kita bahas, jiwa ini ada dua bagian, Pak. Ada sisi baik dan ada sisi buruk. Okay? Tetapi sebetulnya manusia itu cenderung kepada kebaikan, walaupun dia juga kadang-kadang cenderung kepada keburukan. Nah, milih mana, Pak? Ini kita yang akan menentukan. Nek mboten percaya mungkin mang wangsul ki jenengan mang mendet sendale wong liya. Wangsul utawi mendet sepedane yang sanes. Jadi sendale jenengan kan pun pedhot ki ditemeni ini kok. Nggih. Terus wangsul jenengan mang mendet sendal sing apik. Ketun-ketun jiwane niku napa menging napa mboten sakjane. Ojo kuwi aja sendalmu, ya ora apa-apa tak jikuk ya ben. Nah, niku berarti jiwa niku ada dua bagian. Jiwa yang satu mengajak kepada kebaikan, jiwa yang satu mengajak kepada keburukan. Kemudian karena jiwa itu ada dua, maka Allah memberikan petunjuk qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung, pasti beruntung orang yang mensucikannya. Pasti beruntung orang yang mensucikan jiwa ini untuk terus berada dalam kebaikan, tidak mengikuti yang buruk. Karena yang baik dibimbing oleh Allah lewat malaikatnya, dan yang buruk itu bagian syaitan. Maka qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa ini. Kelolaan panjenengan sucikan terus sehingga dia terus dalam kebaikan dan dalam kebaikan. Ngapunten. Bahasa Arabnya bahagia atau beruntung, Pak. Aflaha itu kan beruntung, falaha gitu. Beruntung atau bahagia itu kalau tidak keliru banyak, ada sa'adah gitu, bahagia. Tapi Allah menggunakan kalimat falaha atau
bahagia di sini Pak. Qad aflaha man zakkaha. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 5, ulaika humul muflih, ulaika hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Maka mereka lah orang-orang yang bahagia. Bahagia yang dimaksud di sini adalah bahagia orang yang setelah bersulit-sulit Pak. Jadi orang yang sudah bersulit-sulit, misalnya mengerjakan sesuatu angel Pak, kemudian dia mendapatkan sesuatu yang diingatkan, nah itu bahagia Pak. Bahagia. Kados kula lan panjenengan mungkin nek Ramadan kalau buka niku bahagia niku mboten. Nek wong buka ora bahagia berarti jiwane ora resik Pak. Jiwane ora resik. Dadi nek enten napa buka kula lan panjenengan buka kan seneng nggih. Seneng mboten napa namun biasa. Nabi ngendika orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan gitu. Satu ketika berbuka, yang kedua ketika berjumpa dengan Tuhannya. Jadi aflaha itu seneng yang diperoleh setelah bersusah-susah. Lolan panjenengan susah-susah Pak, seharian menjaga nafsu, menjaga makan, minum dan seterusnya. Nah setelah berbuka bahagia Pak, seneng banget. Bahkan guru ngombe banyu putih seneng. Nggih, ngombe apa? Muncul toyo putih seneng banget Pak. Nggih. Beruntunglah atau berbahagialah orang-orang yang mensucikannya. Terus Allah menyatakan lagi, waqad khaba man dasaha, dan rugi Pak. Rugi niku nek ngendikane ahli tafsir, waqad khaba niku wong sing wis napa? Ngetokke tenaga, ngetokke harta, waktune tersita akeh ki mboten badhe Pak. Lah iku rugi Pak. Sudah membantu banyak, mengeluarkan semua dikeluarkan, tiba-tiba mboten oleh nopo-nopo, itu jenenge nopo nek cara Jawa niku. Entek-entekan ya. Bangkrut entek-entekan. Wis ngipi, mbok ngipi ya Pak, itu malah kelingan nomornya niku. Ngipi dilukai patang nomoran sawai didol dibutuhku ke nembus oke. Ternyata mboten nembus. Lah niku wis bangkrut entek-entekan. Lah niku khobar. Waqad khaba man dasaha, dan rugilah orang-orang yang mengotorinya. Syukur rugi orang-orang yang mengotori jiwa ini Pak. Jadi kalau lan panjenengan nek nganti jiwa niki reget, rugi Pak. Rugi saestu. Rugine pun entek-entekan. Awit saking menika Kanjeng Nabi ngendika, sungguh rugi, celaka orang yang Ramadan niku pun selesai, Ramadan niku sudah habis, tapi dosanya belum diampuni. Rugi orang yang Ramadan sudah selesai, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa Pak. Gur mulai kesel kalih luwe. Kok luwe Pak? Soalnya poso sesasi ora maem, mulai gur luwe. Kok kesel? Soalnya bengi salat tahajud utawi salat tarawih ning ora napa niku mboten diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Posone mboten ditampi, qiyamul lailnya nggih mboten ditampi. Iku wong rugi. Nek cara Jawane rugi entek-entekan Pak. Waqad khaba. Nah, rugilah orang-orang yang mengotorinya. Awit saking menika monggo kula panjenengan membersihkan jiwa sebelum kula panjenengan napa mangke berjumpa dengan Ramadan. Kula panjenengan nek jiwanya bersih, insyaallah Pak, mengke mesti ngetut ning Gusti Allah. Ngetut ning Gusti Allah niku jenenge takwa. Maka la'allakum tashkurun, la'allakum tattaqun. Kene tiyang ngetune Gusti Allah, berarti nopo kemawon perilakunya. Dia punya apa saja, gadah nopo mawon pasti digunakan untuk bekti marang Allah, untuk mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Misalnya kalau lan panjenengan gadah tenaga nggih dienggo ngikuti perintah Allah. Gadah harta nggih dienggo ngikuti perintah Allah. Maka orang yang diberi nikmat kemudian dia digunakan untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka dia telah bersyukur kepada Allah. La'allakum tashkurun. Dan kalau orang seperti ini sudah begini terus Pak, maka dia disebut masuk golongan la'allahum yarsyudun. Inilah orang-orang yang benar. Seperti ini Pak. Orang yang beragama yang benar itu seperti ini. Ya. Itu kalau kita tujuan dari Ramadan la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, dan la'allahum yarsyudun.
Jadi kula lan panjenengan monggo resik-resik. Resik-resik jiwa, resik-resik hati, kersane kula lan panjenengan mengke sukses di bulan Ramadan. Tapi kadang-kadang sing diresiki gur awak. Waduh keramas ngasih sampo sak lodong teh. Sampo sak botol ya, Pak. Ditekoni kok keramasnya beda? Oh beda iki, Pak. Iki Ramadan. Sampai banyune men ra trimo, Pak, nek gur ngangge ember, Pak. Jegur ning kali. Lah malah banjir keli, Pak, ora sida Ramadan. Makane kathah wong sing jegur laut bareng ya, Pak. Enten sing jegur laut adus, Masya Allah. Omahe Jawa Timur, ya misalnya Jombang, ya kurang patusan ning Parangtritis, gitu. Malah tekan kono ra sida Ramadan. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, dipanjangkan, diberkahi usianya dan dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Allahumma amin. Nah, oleh karena itu, Pak, ngendikanipun Syekh Abdul Razak bin Muhsin Al-Badr, beliau membuat sebuah kaidah 10 cara membersihkan jiwa. Tapi nek kula baca beliau Syekh Al-Badr ini niku nggih mirip kali nyanyian kula lan panjenengan iki lho. Nyanyian apa? Tombok ati niki lho. Niku nggih masuk ten mriku. Kenapa to enggak? Tombok ati. Tombok ati iku 5 awarane. Nek enten lagu sing sijine sok kula krungu nika lara ati ana 5 awarane nggih kira-kira. Pernah mireng, Pak? Lara ati, nggih. Ning kula mboten hafal niku, mboten niat ngapal nggih. Sing kula lan panjenengan iku menawi pun hafal standar. Lah, napa 10 napa? Kaidah utawi 10 cara mensucikan jiwa. Yang pertama, kata beliau itu sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 36, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan hendaklah mengisahkan Allah, mengikatkan diri bahwa kula lan panjenengan niku gesang wonten alam donya niki. Kula lan panjenengan hidup mati napa kemawon namung apa? Karena sinten? Allah. Kula lan panjenengan napa kemawon itu karena Allah. Menawi ditangleti kula lan panjenengan karena perintah Allah. Ditangleti napa mawon? Yang pertama, kersane hati kula lan panjenengan bersih, maka yang pertama adalah karena Allah Subhanahu wa taala atau mentauhidkan Allah. Terus Gusti Allah ngendika wonten surat An-Nahl ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan anibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus Rasul kepada setiap umat untuk menyeru sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah taghut. Jauhilah taghut atau berhala atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, kesane jiwa kula lan panjenengan bersih adalah mentauhidkan, Pak, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kula lan panjenengan lampahi tujuannya hanya lillahi ta'ala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Napa bedane antaranipun kula lan panjenengan ibadah kali kebiasaan? Napa bedane ibadah kali kebiasaan? Kalau ibadah itu karena Allah, tapi kalau kebiasaan, nggih kebiasaan. Kalau kebiasaan tidak dihitung ibadah, tapi kalau ibadah itu kalau ditanya dia paham, Pak, atau diniatkan karena Allah. Ampun ngantos kula panjenengan itu berjalan hanya kebiasaan. Mungkin kebiasaan tidak dihitung pahala. Ini yang bedakan nanti orang muslim dengan orang non muslim. Ngapunten, jenengan masuk toilet tangan kiri dulu nopo kaki kiri dulu? Tangan kiri dulu. Masuk toilet itu karena kebiasaan atau karena sadar, Pak? Kaki kanan dulu toh, Pak? Itu karena kebiasaan atau karena sadar? Nopo boten nanti teng toilet?
Kalau jenengan ke toilet karena kebiasaan Pak, tidak dicatat ibadah. Inna a'malu bin niat. Semua ibadah itu yang dinamakan ibadah harus diniatkan Pak. Jadi kalau panjenengan kalau masuk toilet, jenengan sadar, oh ya, Bismillah, kaki kanan, sadar Pak. Ini nek blusuk ngono wae. Orang, lah sikilmu mau ketok tengen ya. Aku lali biasa tengen ngoten. Nah niku mboten paham. Syukur-syukur nek jenengan denger yen, gitu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ibu-ibu nek bercermin kebiasaan nopo ibadah. Kalau tanggal ibu-ibu biasanya sing suwe teng cermin soal ibu-ibu. Kebiasaan nopo karena ibadah. Nah kebiasaan berarti jenengan namun juga ngeten kok. Mboten sadar. Tapi kalau panjenengan kalau bedanya ibadah, enten depan cermin saja jenengan ibadah enten cermin. Syaratnya apa? Jenengan niatkan ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Niat berhias untuk sinten? Suami, bukan untuk yang lain. Kan ngoten nggih? Dongane pripun bercermin? A'udzubillahi minasyaitonir rajim apa bismillah? Mosok bercermin namanya wajahnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Betul nggih? Allahumma alhamdulillahilladzi hasanta khalqi wa hasin khulqi. Lho Pak, sampun pun hafal lho. Pun diajar kita Pak. Ampun. Nggih. Nggih. Jenengan dahar kebiasaan ngomong ibadah. Nek jenengan dahar niku kebiasaan jenengan boten ditulis pahala kali malaikat. Jenengan nek pengen pahala nggih niat bismillahirrahmanirrahim ya Allah matur suwun rezeki. Allahumma barik lana fima razaqtana. Berarti diniatkan ta Pak? Nah, nek jenengan namun kebiasaan nggih boten angsal boten dihitung sebagai apa? Ibadah. Mengke poso Pak. Poso niku nggih ngoten. Enten wong poso nek ditangleti, kowe kok poso? Lah iki usum kok. Usum kira Pak. Usum poso nggih kok poso. Sesuk nek ora poso, tek ra poso, wis ra usum. Tekoni. Kowe tek nyang masjid tumben, lah iki usum tarwehe. Kan usum ya Pak. Usum tarweh. Kok tilawatin Quran? Iki darus yo usum ngene iki. Kok nek bar iki sasi ra enak ra usum teh. Nah nek usum ngoten niku mboten angsal mboten dicatat pahala. Dadi kula panjenengan napa diniatkan. Awet sak menika sosok nggih nek dalu diniatke nggih Pak. Allahumma bikul niat nggih. Oh nggih. Ning nek mboten nggih jenengan sadar melakukan bahwa besok jenengan ajeng puasa. Niat nggih. Sosok enten sing lafalke niku lho Pak nggih. Jenengan salat iki amun nggih biasa, ketika guru salat ngoten tok. Nggih, tapi sadar Pak jenengan salat ya Allah. Sadar, Allahu Akbar sadar. Itu artinya kelolaan panjenengan niat bukan kebiasaan. Terus orang yang mentauhidkan Allah maka semuanya untuk Allah. Nek ditangleti, Bu, kenging nopo jenengan kok taat kali suami karena Allah. Bapak-bapak kenging nopo kok pontang-panting cari nafkah? Pertanyaannya karena Allah. Bukan karena golek duit, tapi karena Allah. Dek, kowe kok sopan karo wong tuwa nopo? Enek opo sapa sing akon sopan? Jawabane lillah. Lillahi ta'ala. Nopo, kelolaan panjenengan nopo Pak? Ngaji enten mriki Pak. Kok mboten ngopi mawon enten griya. Udan-udan adem ngene iki nak ngopi. Nek duwe kopi, nggih. Mbok enek omah wae kalih nyetel YouTube, ngoten nggih. Tapi jenengan bersusah payah datang ke sini misalnya saya, terus duduk di sini Pak. Ngantuk deglak-degluke dikuat-kuatne ya. Perkewo akhirnya golek sendenan, gitu Pak. Terus rodok senden sithik dikuat kedung Gusti kok ngantuk iki. Ngoten, diremai ngoten. Niku mergane nopo? Lillahi ta'ala. Nggih, lillahi ta'ala. Dibales kali Gusti Allah. Jangan-jangan niki sing memasukkan surga kula panjenengan. Diremai ngantuk ya melek-melek ngono ya Allah. Aflaha niku, kebahagiaan yang luar biasa, nggih. Mengke nggih ngoten salat tarawih capek nggih Pak. Mbok menawa kesel ya Allah, ya ibu-ibu bapak-bapak sing teng samping sing teng nyambut damel wangsul sonten. Dan nek kaya lari-lari niki misalnya santri kula penak Pak. Poso berturu-turu Pak. Kuat Pak. Alasane
tidur adalah ibadah, ngoten niku. Niku kleru, hadise ora mboten pas, ngoten niku. Ngoten ya poso, nyuwun ngapunten. Nek bijine padha kali bapak-bapak sing macul enten sawah, kira-kira Gusti Allah adil mboten? Mboten. Subhanallah, Gusti Allah adil. Mana ibu-ibu sing nyambut damel, bapak-bapak nyambut damel, Pak. Posone jenengan direwangi macul, panen sawah, panen apa? Panen pari gitu, Pak. Ngarit panas-panas kok cek poso, Pak, kuat. Niku nilainya berbeda dengan yang turun niku. Ya kuat, Pak. Wong turu jam 7 tangi jam 5, Pak. Payah digugah adus terus sahur, terus apa? Buka. Nggih kuat. Iku pahalane ben tetep benten, Pak. Kualitasnya berbeda. Lillahi ta'ala. Kula jamaah pundi, Pak? Seloko ibu kalau ini kajian teng pondok, Pak. Ya, kajian teng pondok untuk ilmu. Nek poso niku enten sing tandur, Pak. Yo laporan terus. Kula wingi tandur, Pak. Nggih pripun? Alhamdulillah kuat. Kuat poso, kuat batal. Mboten. Kuat poso, Pak. Kuat poso direwangi. Nggih. Kadang-kadang kuat nahan posone, ning ora kuat nahan lisane, Pak. Ngertos kula. Tandur rampung, tandure rampung, tanggane ya rampung, Pak. Ya niku ampun ngoten. Nggih, kudune nggih menjaga lisannya. Kalau wingi malam Jumat, kalau wingi ya Mas ya. Kajian teng pondok Pak San. Misale mungkin jamaah mriki sesekali kula undang teng pondok nggih sareng-sareng kersa napa mboten ya. Bu setahun pisan ngoten mboten ngono. Nggih. Dewi enten sing usul, Pak. Jamaah gago nggih ngoten usul kok pisan-pisan teng pondok, Pak. Mungkin nek kirang ngene kula sewoke teratak. Nggih. Nggih, mugi-mugi nek wingi teng mriko nggih sarane sementara niki sing mriki kula undang. Insyaallah nggih Pak San. Pesane silaturahim sing slogan kula undang. Slogan 4 masjid, 4 jamaah. Dan selama itu Pak, 3 masjid kumpul disebut pemerintah melalui cekap mungkin indah Ustaz ya, melalui insya Allah sakit silaturahim ketemu sedulur bahwa kalau panjenengan mungkin lebih surgane betul ngertos ojo-ojo berbarak karena apa pas seduluran saya karena kaum muslimin yang satu dengan yang lain itu ba'duhum ba'do nomor itu tolong menolong antara yang satu dengan yang lain ya. Ngapunten insyaallah sing nomor sepidah niku monggo diluruske niatipun karena sinten mau Allah Subhanahu wa taala boten karena yang lain. Oleh karena itu sing hadis sing kula panjenengan sebut sering niku man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Sapa sing poso karena iman karena Allah dan mengharap pahala dari Allah, mengharap ridha Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Man qoma ramadhana, sapa sing berdiri untuk salat tarawih karena Allah, maka Allah akan hapus dosa-dosanya. Ngoten, Pak. Fawailul lil musallin, celaka wong sing salat, tapi dia salatnya bukan karena Allah, tapi salatnya karena ingin dilihat orang lain. Karena orang lain ngapunten, Pak. Niki enten cerita. Enten mau mangkat haji, Pak. Saking mempeng pengen haji, mlaku, Pak. Mlaku. Ning griyane nggih daerah mriku Mekah. Mlaku paling mriki Jakarta kan darat gitu. Dari jangan mlaku lewat laut gitu. Lewat darat mlaku, Pak. Sampai berkali-kali haji, Pak. Mlaku, Pak. Saking pengen haji terus, Pak. Dia berjalan kaki, Pak. Nah, suatu saat niku di rumah nembe lenggahan niku kan damelke toya kali ibune, Pak. Damelke toya kali ibune mboten mangkat. Le tulung aku gawakno wedan. Mbok gawe diri to, Bu. Wong nggih mun lengkap enten niku. Nyuwun ngapunten, Pak. Haji berpuluh-puluh kilo dilakoni. Kon ngedek wedan pirang meter. Mboten dilakoni. Nggih. Terus dheweke muhasabah diri, Pak.
muhasabah diri. Keng nopo kok haji berkilo-kilometer dilakoni kono kewedan buke. Ya, mboten dilakoni, Pak. Ternyata dhewe muhasabah. Ya, muhasabah diri. Napa muhasabah? Soale haji ikuti tamene wong. Nek ngekek wedan buke mboten enten sing nonton. Terus masuk dulu. Nggih. Jadi ibu-ibu nek ngekek tamu wedan niku kok purun. Purun nggih, Bu? Nggih, Bu. Kok kekiwitan bapaknya mboten purun, berarti niku lillahi ta'ala nu mboten. Nggih. Terus Masya Allah gitu. Bapak-bapak nggih wonten sami mawon nggih. Kula panjenengan nggih sami. Kadang-kadang ada orang yang kalau ibadah pengen dilihat orang. Kenapa dia semangat? Karena pengen dilihat orang. Maka para ulama ngendika salah satu ciri ibadah yang ikhlas karena Allah adalah tatkala tidak ada yang melihat. Lolan panjenengan kok ibadah orang ketok wong kok jenengan mempeng utawi jenengan ibadahnya terbaik, maka sungguh ibadahnya luar biasa. Maka Allah sebutkan di dalam 7 golongan orang yang besok dapat naungan Allah di yaumul kiamat, salah satunya adalah orang yang menangis di malam hari karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari, Pak, tengah malam nangis. Nggih, ente sing nonton betul. Betul enten. Sing nonton namung Gusti Allah. Maka salah satu ciri amalan yang ikhlas adalah apa? Dia banyak yang disembunyikan amalnya daripada yang diperlihatkan. Tapi memang amal itu perlu diperlihatkan, ya diperlihatkan. Contohnya, aku ora mantap sholat jamaah mergo njogo gen ora ditonton wong, lha niki mboten ikhlas. Salat jamaah memang harus kelihatan. Berkorban nggih kudu ketok, Pak. Maksud berkorban kok mboten ketok dan seterusnya. Niki yang pertama nggih. Monggo kula panjenengan besok atau mentauhidkan Allah untuk membersihkan hati dari sifat musyrik atau syirik. Pesan kula panjenengan Ramadannya betul-betul lillahi ta'ala. Yang kedua, Pak. Yang kedua doa. Untuk membersihkan hati, kula panjenengan berdoa. Disebutkan di dalam Al-Qur'an di banyak ayat, Pak. Surat An-Nisa ayat 49, surat An-Nur ayat 21, dan di beberapa ayat di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa yang membersihkan jiwa kula panjenengan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak-banyak berdoa. Enggak salah-salah dulu. Apa nama dari itu nanti? Dari apa? Mungkin mengajar kayak gimana? Allahumma, besar-besar. Aduh, nggak pernah kan? Allahumma ati nafsi taqwaha. Allahumma nafsi, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Lanjut ini kok nggih. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Atas yang Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, karuniakan kepada jiwaku ketakwaan. Wa zakiha, dan sucikanlah. Anta khairu man zakkaha, sesungguhnya engkaulah zat yang maha mensucikan. Anta waliyuha, engkaulah yang menjaganya. Wa maulaha, dan engkaulah yang menguasainya. Niku dungane Kanjeng Nabi, termasuk ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Dan yang sampun azan kalih riyen nggih. Nggih, menawi dalem wonten mugi kula lajengaken. Sing sepindah monggo dikuatke tauhid kula lan panjenengan sedaya. Semuanya lillahi ta'ala. Sing nomor kalih kata-katai nomor doa. Nggih, ngendikane Kanjeng Nabi, doa itu kunci semua kebaikan. Ad-du'a'u miftahu kulli khair.
Kanjeng Nabi ketika doa itu kunci kebaikan. Kalau kula panjenengan ingin dapat kebaikan, banyak-banyaklah berdoa. Bahkan Allah berfirman dalam surat Al-Ghafir, di sana disebutkan, maka berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan, kata Allah. Maka banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa. Monggo kata-katain donga, terutama kula panjenengan tiyang sepuh, donga dumateng putrane. Ampun jeleh-jeleh donga. Yang mampu merubah takdir adalah doa. Yang mampu menggoncangkan arsy Allah adalah doa. Monggo Pak, ampun jeleh donga. Jadi doa itu luar biasa. Makaten ingkang saged kula aturaken kalih menika mugi-mugi saged dados bekal kula lan panjenengan dalam menjemput atau menyambut bulan Ramadan, bulan tazkiyatun nafas. Mudah-mudahan kula lan panjenengan mangke bisa menjadi orang yang la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa, la'allakum tashkurun, menjadi orang yang pandai bersyukur, dan la'allakum yarsyudun, menjadi hamba yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan panten subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.